Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, selamat datang di channel Jejak Traveler Indonesia. Kali ini aku akan membuat video. Sebelum videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian yang pertama yang mendapatkan update video terbaru dari aku. Inilah videonya. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan bercorak Islam pertama di tanah Sunda atau Jawa Barat. Sejarah kerajaan yang wilayahnya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara lalu Pajajaran ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, tepatnya tahun 1430. Awalnya, Cirebon merupakan daerah bernama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang. Kerajaan Cirebon dirintis oleh Raden Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya, Nyai Subanglarang. Sulendraningrat dalam Sejarah Cirebon 1978 menyebutkan bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subanglarang yang beragama Islam melahirkan 3 orang anak, yaitu Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyai Larasantang, dan Raden Kian Santang atau Pangeran Sengara. Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon. Setelah beranjak dewasa, ketiga anak Prabu Siliwangi dari permaisuri Nyai Subanglarang dipersilahkan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang menganut ajaran Sunda Wiwi, Hindu, atau Buddha. Putra sulung Prabu Siliwangi dari permaisuri Subanglarang, Raden Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana, kehilangan haknya untuk bertahta di Pajajaran karena memilih memeluk agama Islam seperti ibunya. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana memilih untuk memperdalam agama Islam ke Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir, lalu diikuti oleh adiknya, Larasantang. Dalam perjalanan, Raden Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis. Sesampainya di Kebon Pesisir, mereka berguru kepada Syekh Nurul Jati. Di daerah pesisir utara Jawa inilah Raden Walangsungsang mendirikan Pedukuhan sebagai cikal bakal kerajaan Cirebon. Setelah mendirikan Pedukuhan, Raden Walangsungsang dan Larasantang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Di perjalanan, Larasantang menikah dengan Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini, Nyai Larasantang melahirkan 2 orang anak laki-laki bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sepulang dari Tanah Suci, dikutip dari Susilaningrat dalam Dalem Agung Pakungwati Kraton Kasepuhan Cirebon 2013. Raden Walangsungsang kembali ke Pedukuhan dan mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan atau Kesultanan Cirebon pada 1430 Masehi. Pendirian Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa, sekaligus sebagai kerajaan yang memungkasi riwayat Kerajaan Majapahit. Heru Erwantoro dalam Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon yang termaktub di Jurnal Patanjala 2012 menyebutkan Walangsungsang alias Cakrabuana wafat pada 1479. Tampuk kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Seperti diketahui, Syarif Hidayatullah adalah keponakan Raden Walangsungsang atau putra pertama dari adiknya, Nyai Larasantang. Syarif Hidayatullah pada akhirnya dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kejayaan Kesultanan Cirebon.
Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mencapai kemajuan pesat, baik di bidang agama, politik, maupun perdagangan. Dalam bidang agama sangat jelas terlihat bahwa Islamisasi berjalan sangat masif. Dakwah agama Islam ke berbagai wilayah terus-menerus dilakukan. Sedangkan di sektor politik, perluasan daerah menjadi salah satu fokus yang dijalankan. Bersama Demak, misalnya, Cirebon mampu merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527. Untuk membendung pengaruh Portugis. Selain itu, tulis Heru Erwantoro dalam Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon di Jurnal Patanjala 2012. Sunan Gunung Jati menerapkan sistem politik yang didasarkan atas asas desentralisasi yang berpola kerajaan pesisir. Strategi politik desentralisasi itu dilakukan dengan menerapkan program pemerintahan yang bertumpu pada intensitas pengembangan dakwah Islam ke seluruh wilayah bawahannya di Tanah Sunda. Usaha ini didukung oleh perekonomian yang kuat dengan menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa seperti Champa, Malaka, India, Cina, hingga Arab. Keruntuhan Kesultanan Cirebon. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati yang wafat pada tahun 1568, Kesultanan Cirebon mulai diincar oleh bangsa-bangsa asing, terutama Belanda alias VOC. Setelah terjadi polemik selama bertahun-tahun, akhirnya Cirebon menyerah. Dikutip dari buku Sejarah Daerah Jawa Barat 1982, terbitan Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, pada tahun 1681 ditandatangani perjanjian antara para pemegang otoritas Cirebon dengan Belanda. Perjanjian tersebut membuat VOC berhak memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon. Setelah itu, wilayah Kesultanan Cirebon menjadi protektorat yang berada di wilayah di bawah naungan Belanda. Antara tahun 1906 hingga 1926, Belanda berhasil menghapus kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Cirebon terbebas dari cengkraman Belanda pada tahun 1942 dan akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945.